Bonsai, ketemu lagi di Nisapedia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak serius nih tentang preeklamsia pada kehamilan. Karena pentingnya video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi. Bonsai, preeklamsia adalah termasuk bahasan yang penting. Bonsai perlu tahu. Karena preeklamsia ini termasuk penyebab utama kematian ibu di Indonesia, sekitar 25%, dan disejajarkan dengan perdarahan pasca persalinan, yang juga tidak kalah mematikannya. Sebelum membahas tentang preeklamsia, kita perlu memahami dulu tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi atau biasa disebut dengan tensi tinggi adalah peningkatan tekanan darah di atas rata-rata normal. Nah, kita kenal tekanan darah atas atau sistolik dan tekanan bawah yaitu diastolik. Tekanan darah atas batasannya adalah 140. Jadi kalau udah sama atau lebih, bonsai perlu hati-hati. Yang tekanan bawah yaitu diastolik batasannya adalah 90. Jadi kalau udah sama atau lebih, bonsai juga perlu waspada. Batasan lain juga perlu diperhatikan adalah jika ditemukan kenaikan tekanan darah ini kurang lebih 30 dari tekanan darah yang biasanya. Contoh biasanya tensi bonsai di rentang 100, lalu naik menjadi 130. Ini juga wajib diperhatikan. Kita perlu mewaspadai peningkatan tekanan darah selama kehamilan. Karena sebenarnya pada kehamilan ini ada pengaruh dari hormon progesteron bonsai, yang seharusnya justru menyebabkan tekanan darah selama hamil ini relatif lebih rendah dari biasanya. Jadi kalau tensinya malah naik, ini yang justru aneh. Sekarang tentang preeklamsianya ya. Jadi kalau tadi kriteria hipertensi udah masuk, tensi yang didapatkan di atas 140/90, kemudian usia kehamilan bonsai sudah lebih dari 20 minggu, kemudian pada pemeriksaan lanjutan, yaitu urinalisa atau analisa air kencing, ditemukan protein dalam air seni tersebut, maka sudah sah. Apalagi kalau sudah terdeteksi juga adanya gangguan fungsi organ-organ tubuh. Maka kondisi inilah yang menegakkan diagnosis dari preeklamsia. Kondisi yang semakin berat dari preeklamsia tentunya eklamsia, yaitu preeklamsia yang sudah disertai dengan renjatan kejang. Jika terjadi renjatan kejang, otomatis asupan oksigen ke seluruh jaringan tubuh memang langsung turun drastis. Ini dapat mengakibatkan komplikasi organ yang jauh lebih serius dan sifatnya permanen. Bonsai, jangan mengabaikan kondisi pusing atau nyeri kepala yang dirasakan pada bagian depan, atau adanya nyeri di bagian ulu hati, kemudian pandangan yang tiba-tiba buram ataupun kabur, atau sesak nafas yang sensasinya biasanya dikeluhkan seperti rasa tenggelam, jadi bonsainya kayak cengap-cengap gitu. Karena kondisi-kondisi ini bisa jadi mengarah ke tanda-tanda preeklamsia. Jika merasakan kondisi-kondisi ini, coba bilang ya, sampaikan pada dokter yang biasa menangani bonsai. Bicara tentang tata laksana dari preeklamsia, obat preeklamsia sebenarnya adalah terminasi atau pengakhiran kehamilan, yang artinya bayi dan plasenta harus dilahirkan. Namun kita juga perlu memandang dari usia kehamilan ya, karena keputusan untuk melahirkan debai tentunya akan memperhitungkan kesiapan debai hidup di luar kandungan, seperti organ paru-paru misalnya. Jika preeklamsia terjadi pada usia kehamilan di atas 37 minggu, dokter biasanya akan langsung cepat melahirkan debai dengan target 12-24 jam untuk persalinannya. Jika diperhitungkan keberhasilan dari induksi tinggi, mungkin akan ditempuh dengan induksi kelahiran sehingga debai lahir spontan dari jalan lahir atau biasa disebut dengan persalinan pervaginam. Terkadang pada proses persalinan pervaginam ini saat kala 2 atau saat pembukaan sudah lengkap akan dibantu dengan alat seperti vakum maupun forceps. Tujuannya supaya membantu meringankan bonsai dalam proses meneran. Karena pada proses meneran itu sendiri dapat meningkatkan tekanan darah yang berkorelasi dengan kondisi preeklamsia ini. Namun, jika diperkirakan keberhasilan dari induksi ini kecil atau debainya masih prematur, beratnya di bawah 2,5 misalnya, maka biasanya SC adalah metode persalinan yang dipilih untuk mencegah komplikasi lanjutan dari preeklamsia yang lebih serius. Komplikasi preeklamsia ini bisa multi organ loh bonsai.
Pada ibu bisa mengenai jantung, ginjal, hati, paru, bahkan otak dan seluruh darah. Terus pada bayi bisa menyebabkan komplikasi pada plasenta, seperti solusio atau plasentanya ini terlepas dari permukaan penempelannya. Atau bisa juga menyebabkan IUGR atau pertumbuhan janinnya ini terhambat. Kemudian bisa juga menyebabkan oligohidramnion atau berkurangnya cairan ketuban. Lalu berkorelasi juga terhadap persalinan prematur, karena si bayi jadi mesti dilahirin pada saat kesiapan organnya belum matang. Kemudian tentunya komplikasi-komplikasi ini bisa mencetuskan kematian bayi. Bonsai perlu memahami, jika dulu pernah PEB nih, atau pernah preeklamsia usia kehamilannya di bawah 32 minggu, risikonya bisa meningkat sampai 7 kali lipat loh. Lalu jika ini adalah hamil pertama, atau bonsai dianugerahi hamil kembar, risiko preeklamsia meningkat sampai 3 kali lipat. Kemudian, jika sebelumnya bonsai sudah ada komplikasi terhadap penyakit seperti diabetes mellitus atau hipertensi, maka risikonya bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Preeklamsia ini sebenarnya kondisi yang bisa dicegah loh. Diskusikan dengan dokter yang menangani jika bonsai nanti hamil lagi. Biasanya dokter akan memberikan obat aspirin dengan dosis rendah, kemudian akan mencukupkan asupan kalsium ataupun vitamin D. Dan jangan lupa, lakukan juga antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara teratur. Karena salah satu pemeriksaan dari antenatal care adalah tekanan darah dan juga pemeriksaan fisik untuk melihat tendensi ke arah preeklamsia seperti arus darah. Kesimpulannya, preeklamsia sebagai komplikasi kehamilan dan persalinan yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian, tidak boleh dianggap remeh. Jadi, lakukan kontrol rutin teratur, yaitu antenatal care sesuai anjuran dokter kandungan yang menangani bonsai. Semangat ya, semoga jauh-jauh deh dari preeklamsia.